Libra, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November. Seperti biasa, ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross Watcher, siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga untuk kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign atau star sign kalian which is Libra, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Langsung aja ya, gue mulai dengan Lenormand. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada Libra di bulan November, 3 kartu aja ya. Apa yang terjadi pada Libra di bulan November? 3 kartu please. The Tower, Kompas, Stare, Under the Dark. Ini apa namanya? Lupa gue. Transformasi lah. Jantung bacaan kalian itu Kompas, energi Jupiter. Jupiter di Pisces, ya. Yang jelas fokus kalian adalah visi kalian, atau ya kemana ke arah visi kalian, itu fokus kalian Libra. Dan kalian juga tetap open, dengan peraturan-peraturan yang ada. Kalian hanya mencoba melihat opsi atau pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai fokus kalian. Apapun itu batasan atau keterbatasan kalian, atau ya peraturan-peraturan yang ada, karena kalian lagi di masa transisi ya, transformasi. Tapi fokus kalian pada goal ya, visi ke depan. Kalian mencoba melihat pilihan-pilihan itu dengan segala keterbatasan yang ada. Oke. That's it Libra. Good enough. Langsung kita telah tarot yang biasanya gue pakai untuk buka 12 kartu, yang mana gue gak akan jelaskan ke 12 kartunya, tapi hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi planet yang berlaku saat ini di bulan November ya. Supaya kalian juga bisa menyelaras dengan sefrekuensi dengan semesta kalian sendiri. Oke? Apa yang Libra perlu ketahui di bulan November ini dengan segala pergeseran planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Libra? Apa yang Libra perlu ketahui di bulan November ini dengan segala pergeseran planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Libra? Death. Chariot, the Hangman, the Sun, High Priestess, the Tower, the Hierophant, the Magician, the Fool,
Justice, the Empress, the Devil, ouch. Oke, under the deck, Strength. Kilas balik bentar ke bulan Oktober ya. Tanggal 25 Oktober itu ada gerhana matahari di Scorpio, dan tanggal 28 Oktober Jupiter meninggalkan Aries kembali ke Pisces karena Jupiter lagi retrograde hingga detik ini. Tanggal 30 Mars secara official dia retrograde di Gemini. Oke. Dan kalau kalian mau recheck bacaan bulan lalu untuk Oktober, gue sangat menyarankan jadi kalian bisa lihat resonate atau enggak ya lagi, dan untuk menyiapkan kalian untuk melihat lagi di bulan November ini. Anyway, bulan November kita mulai langsung di tanggal 8, yang mana itu major event di bulan 8. Highlight tema di bulan November adalah gerhana bulan di Taurus tanggal 8. Ya, kita masuk ke seasonnya gerhana lagi, yang mana sangat powerful dampaknya karena prosesnya itu, dampaknya itu bisa sampai 6 bulan ke depan sampai kita ketemu lagi gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan April dan Mei. Karena South Nodes-nya ada di Scorpio, North Nodes-nya ada di Taurus. Dibulak-balik selama North Nodes ada di Taurus, South Nodes oposisinya adalah Scorpio ya. Yang mana itu fungsi dari gerhana ini adalah bagaimana proses kita melepaskan karma ya, atau melepaskan karma kita yang membatasi kita ya. South Nodes itu adalah ekor naga ya, yang bagaimana kita sangat paham melakukan sesuatu ya. Dan North Nodes itu adalah kepala naga, kemana kita fokus kita dalam jangka pendek ya, ke depan itu kemana gitu, kepala naga. Yang mana kadang semua kemahiran kita ya, yang di South Nodes itu udah gak relevan lagi, bahkan kadang malah menghambat kita menuju ke kepala naga yang kita harus tinggalkan gitu. Oke. Bagaimana kita melepaskan karma itu dan prosesnya itu sampai 6 bulan ke depan. Nanti kita dicek lagi dengan gerhana matahari bukan di Scorpio tapi di Taurus, dan gerhana bulan di Scorpio dibalik. Oke. Yin yang yin. Untuk Libra, gerhana bulan di Taurus, Libra dan Taurus sama-sama di bawah planet Venus. Planet Venus itu tentang money, value, relationship, and harmony ya. Tapi kalau Taurus itu juga tentang value, tradisi ya, komitmen. Libra no. Jadi apa sih dampaknya gerhana bulan di Taurus untuk Libra? Rumah Taurus buat Libra itu ada di rumah ke-8. Tentang bagaimana kita berbagi untuk hal-hal yang sifatnya balik bersama dan dalam kebersamaan itu sendiri. Di dalam kebersamaan, di dalam sosial, bersosialisasi itu ada batas-batas yang tidak tertulis dan kita harus jaga, rawat, ya, kenali ya. Karena kita punya keterbatasan kita ya. Dan hal-hal sifatnya milik bersama itu bisa finansial, bisa joint venture, bisa sex and intimacy, bisa juga warisan, intelektual, ideologi, bisa properti ya, pajak, asuransi. Anyway, ini di rumah ke-8 itu juga tentang mistis, hal-hal yang sifatnya tabu, mistis, juga tentang kontrol dan power itu ada di rumah ke-8 semua. Artinya kalau secara kalian dibikin gerhana bulan di Taurus, gerhana bulan secara general itu ya, kita dibikin secara emosional tidak stabil atau labil ya. Sifatnya emosional, namanya bulan yin. Kalian dapat The Magician.
The Magician itu energinya Mercury. Mercury ada di Scorpio. Dan rumah ke-8 itu originalnya rumah Scorpio. Rumahnya Pluto. Ouch. Anyway, dan Pluto itu adalah the god of hell. Guard, penjaga pintu neraka. Dan the Magician itu smart enough ya. Dia bisa merealisasikan apapun. Dia punya semua tools untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Tapi the Magician juga bisa jadi manipulator. Hati-hati. Dengan Mercury di Scorpio, buat Libra itu di rumah kedua, rumah Scorpio ya. Rumah kedua itu rumahnya Taurus originalnya. Rumah kedua itu tentang materi, tentang segala hal yang sifatnya sangat berharga buat kalian, tentang bagaimana kalian menilai. Yang berharga buat kalian, yang bernilai buat kalian itu apa? Penghasilan, pekerjaan, anak, keluarga. Setiap orang berbeda ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan apapun yang menurut kalian itu sangat berharga, dan kalian melakukan segala cara untuk mendapatkannya sebagai magician, hati-hati, ada batasan-batasannya ya. By the way, di rumahnya Scorpio kalian dapat the Chariot, yang mana mungkin kalian justru akan dapat kemenangan karena kalian mampu mengontrol diri kalian. Kalian mampu menguasai keterbatasan itu ya, kemampuan kalian, sehingga sisi gelap dan sisi terang kalian dapat kendalikan sehingga kalian dapat kemenangan. Jadi ya it's all good Libra, kalian akan menang, mendapatkan apapun yang kalian inginkan, entah itu materi, entah itu apapun yang berharga buat kalian, entah itu rumah ya, penghasilan, whatever. The Chariot ini energinya Cancer. Buat Libra di rumahnya Cancer, itu pekerjaan, status bahkan ya. Rumahnya Cancer itu rumah ke-10 buat Libra, tentang karir, status, reputasi, long term goal. Mungkin status, mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang menghadapi sidang pengadilan ya, untuk status kalian. Untuk beberapa kalian mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, atau kalian menuntut keadilan pada pekerjaan kalian ya. Anyway, kalian dapat justice di rumah ke-10, di rumahnya Cancer. Ini energi kalian sendiri Libra, yang mana di rumahnya Libra kalian mencoba menciptakan keharmonisan, keseimbangan dalam entah itu karir, entah itu goal kalian ya, bahkan reputasi kalian. Anyway, ini energi kalian. Jadi di rumah kalian, di rumah Libra, bisnis di rumah pertama itu tentang citra diri kalian sendiri, tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ya. Di rumah kalian, di rumah Libra, kalian dapat Death, citra diri yang kalian bangun hingga saat ini yang kalian harus tinggalkan karena sudah tidak relevan dengan siapa diri kalian saat ini, sejatinya diri kalian. Dan ini energinya Scorpio ya. Energinya Pluto, ya, energinya Scorpio atau Pluto, tapi Pluto ada di Capricorn ya. Nah jadi
gue baca ini sebagai energinya Capricorn karena Pluto ada di Capricorn. Capricorn buat Libra itu ada di rumah keempat ya. Jadi mungkin citra diri yang kalian bangun hingga saat ini adalah tentang rumah itu sendiri ya, tentang keluarga. Karena rumah keempat, rumahnya Capricorn itu di rumah keempat tentang home. Home itu bisa properti rumah, bisa keluarga, rumah tangga, keluarga besar, keluarga kecil, tradisi, leluhur. Bisa juga tentang fondasi emosional kalian, stabilitas emosional kalian ya. Dan di rumah Capricorn yang mana ada Pluto ya, kalian dapat pesan, ada kebenaran, ada kebahagiaan, ada pencerahan. Nah, lagi-lagi di saat gue baca ini, di saat ada gerhana bulan di Taurus, matahari ada di mana? Di Scorpio. Jadi kalau kalian bisa merelakan ya, apapun yang kalian anggap itu bernilai, itu berharga, kalian akan dapatkan kemenangan itu. Kalian akan mampu mewujudkan, merealisasikan impian kalian, visi kalian yang sebenar-benarnya, ya sesuai dengan sejatinya kalian sendiri. Jadi bagaimana kalian menilai? Apa prioritas kalian? Oke. Dan tanggal 16 November ya, Venus meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Venus yang mana tentang value, tentang money, relationship, dan harmoni, meninggalkan Scorpio. Kalau selama ini kalian sudah mampu mengendalikan diri kalian untuk tidak menilai mungkin ya. Kalian dengan energi Venus masuk ke rumah ketiga, rumah yang Sagittarius, yang mana rumahnya Merkuri originalnya ya. Kalian dapat The Hangman, pengorbanan yang kalian harus akhirin, mindset berkorban, atau di rumah ketiga itu tentang mindset, persepsi, intelektual ya, segala pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang kalian dapatkan hingga detik ini ya, tentang bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kalian, juga dengan kakak, adik ya. Ini juga tentang local travel, intelektual ya. Kalian dapat The Hangman. Jadi persepsi atau mindset kalian harus berkorban itu victim mentality, karena itu adalah pengkhianatan pada diri sendiri, Jin, yang kalian udah seharusnya akhiri. Karena di situ ada ketergantungan dan kebergantungan. Jadinya ntar blaming game dengan victim mentality, jadinya blaming game. Blaming game itu main salah, nyala-nyalain, saling menyalahkan jadinya. Ini energi Pisces. Energi Pisces yang mana di rumahnya Pisces buat Libra itu di rumah keenam. Rumah keenam itu adalah dalam kesehari-harian ya, rutinitas, tentang kesehatan, tentang bagaimana kalian melayani orang lain ya.
Dan di rumahnya Pisces itu ada Jupiter dan Neptune yang dua-duanya masih retrograde. Jupiter retrograde tahu dong kalau fokus internal ya. Energinya udah ya. 5 bulan ini adalah untuk fokus ke internal, untuk mengenal batasan-batasan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Yang mana nanti tanggal 23 November Jupiter direct di Pisces. Setelah kita mampu mengenal batasan-batasan dari diri kita, bagaimana kita melampauinya, untuk fokus di saat Jupiter direct adalah fokusnya adalah visi goal kita. Bagaimana kita melampaui itu untuk mencapai visi kita. Oke. Nah, Neptune retrograde sampai Desember ya. Neptune itu imajinasi, mimpi, idealnya, ya termasuk visi juga ya. Jupiter sama Neptune itu dua-duanya adalah ruler planetnya si Pisces. Jadi mereka berdua lagi nyaman banget tuh di rumahnya sendiri, di rumahnya Pisces. Jadi energinya double ya. Kuat banget lah. Nah, Neptune lagi retrograde itu keren. Kenapa? Karena dia menyingkap semua ilusi tentang yang ideal, yang gak realistis, yang gak bisa direalisasikan, yang jauh dari kenyataan gitulah. Nah, di rumah ke-6, di rumah Pisces, Libra, kalian dapat The Tower. Kalian siap melakukan gebrakan-gebrakan yang sifatnya berbeda dari yang biasanya kalian lakukan. Itu bikin shock orang-orang sekitar kayaknya. Karena nggak biasanya kalian begitu gitu. Ini energi Mars, dan Mars lagi di Gemini retrograde. Semuanya retrograde ya. Semuanya retrograde. Jupiter, Neptune, Mars. Mars retrograde di Gemini tadi. Nah, buat Libra, Gemini itu di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, atau tentang warga negara asing, atau tentang luar negeri ya. Tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, adat istiadat, hukum, intelektual, filosofi. Dan rumah ke-9 ini juga tentang higher learning. Dan bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian, karena rumah ke-9 itu original rumahnya Jupiter. Dan di rumahnya Gemini, kalian dapat The Fool. Ini energi Aries, yang mana kalian siap menempuh apapun itu resiko yang akan datang. Kalian siap menghadapinya dalam ketidaktahuan dan keyakinan, dalam iman kalau semuanya akan baik-baik saja. Untuk memulai sesuatu yang baru, kalian siap menempuh apapun itu resikonya. Nah, karena ini energi Aries, buat Libra, rumahnya Aries itu di rumah ke-7, rumah relationship. Rumah relationship dengan orang lain, sesama, dengan diri kalian sendiri, atau dengan pasangan atau partner di secara bisnis profesional ya. Anyway, ini rumahnya Libra, originalnya Libra ya. Kalian dapat The Hierophant, energi Taurus. The Hierophant ini tentang nilai, tentang komitmen, tentang tradisi, tentang agama, tentang tradisi, tentang leluhur ya, nilai-nilai itu, komitmen ya.
kalian rasa sanggup untuk merealisasikan komitmen kalian dengan siapapun, bahkan mungkin dengan diri kalian sendiri. Komitmen yang kalian miliki ya, kalian sanggup, karena ini energinya Taurus. Dan lagi-lagi di rumahnya Taurus, balik lagi ke rumah 8 ya. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan dan hal-hal yang sifatnya milik bersama. Kalian dapat The Magician, Mercury. Wow. Jadi kalian akan mengakhiri mindset ya. Dengan energi Venus masuk ke Sagittarius, kalian akan mengakhiri mindset atau persepsi lama yang kalian sudah sadari itu. Kalian akan akhiri ya, dan kalian akan mewujudkan komitmen kalian menjadi nyata ya. Kalian merealisasikan impian kalian menjadi nyata, komitmen kalian untuk menjadi nyata. Dan tanggal 17 Merkuri nyusul Venus ke Sagittarius, meninggalkan Scorpio. Jadi nggak perlu gue doublein ya, kurang lebih itu ya, sama. Karena ada kesadaran dalam diri kalian sendiri pun dalam berpikir dan berpola pikir ya. Kalian pun sadar untuk mengakhirinya. Tanggal 22 matahari masuk ke situ. Dan ending of a mind game. Berakhirnya mind game. Mind game itu apa ya bahasa Indonesianya? Permainan dengan pikiran kita. Berakhir. Karena ya itulah kebenaran matahari itu sendiri ya, pencerahan dan happiness. Tanggal 23 New Moon di Sagittarius. Kalian siap memulai apapun itu yang baru ya kan? Untuk merealisasikan komitmen kalian. Dan Jupiter retrograde tanggal 23 tanggal 23 Jupiter direct, sehingga kalian sudah mampu melampaui batasan-batasan kalian, sehingga kalian bisa untuk lebih fokus kepada visi yang kalian ingin realisasikan. Disitulah ada tindakan-tindakan yang mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Right? Alam bawah sadar kalian, strength. Kalian diminta untuk membangun kekuatan, kepercayaan diri dari dalam untuk lebih vokal atau tampil. Nah, ini energi Leo. Yang mana buat Libra itu di rumah 11. Di rumah 11 itu tentang network, sahabat, teman-teman, tentang rasa keadilan, rasa kemanusiaan, keadilan sosial, tentang harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar, tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar. Dan kalian dapat The Empress. Kalian siap melahirkan kondisi, situasi, keadaan yang baru, network yang baru, bahkan mungkin dengan sikap yang baru, karena ini energi Venus ya, The Empress. Lagi-lagi Venus ada di rumah Sagittarius. Di rumah Sagittarius, di rumah ketiga, mindset, persepsi yang kalian harus akhiri. Bagaimana pengorbanan kalian itu hanya pengkhianatan pada diri sendiri, yang kalian harus akhiri, dan kalian siap untuk mulai yang baru. Oke. Right, langsung kita ke mana namanya? Mystical Shaman. Saran dan petunjuk untuk Libra di bulan November, satu kartu aja. Saran dan petunjuk untuk Libra di bulan November, satu kartu aja.
Kalian dapat water. Watch your emotional side. Jadi, perhatikan sisi emosional kalian ya, sisi rasa yin kalian, gerhana bulan ini. Batin kalian, intuisi kalian ya. Satu lagi yang keluar tapi tidak terbuka ya. The upper world is a great one. Kalian akan mendapatkan support dari semesta itu sendiri. Bawahnya dong under the deck Time Master. Time Master sebagai alam bawah sadar kalian ya. Time Master itu kalian adalah master dari yang namanya ruang dan waktu. Time, waktu ya, itu ilusi. Kita bisa mengubah masa lalu dan masa depan di sekarang berdasarkan kesadaran kita hari ini, saat ini. Kita bisa mengubah apapun. Oke? Udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih.